kemarin kita masih belum selesai ya, ini hadis ke-11 nggih. Tentang nifas nggih. Dan ini kalau kasih ringkasan hasil dari kemarin tentang haid nggih. Haid nggih adalah nggih darah apa? Tabiah, darah kebiasaan wanita. Ketika wanita itu sehat, maka darah tersebut mempunyai darah rutinan nggih. Rutinan itu haid. Dan haid ini tidak terjadi kecuali sudah umur 9 tahun. Mulai sampai dua anak zaman saiki kok umur 8 tahun wis metu darah, maka itu bukan haid. Tidak dianggap haid. Tidak dianggap haid nggih. Karena ada nggih keponakan saya itu umur 8 tahun atau 7 tahun sudah mengeluarkan darah nggih. Tapi karena secara ilmu syariat sebelum 9 tahun maka tidak dinamakan haid, maka dia tetap masih anak-anak dan belum wajib sholat nggih. Mulane ning gone keterangan ulama la haidha qabla tamamis tis'ina sinin, tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun nggih. Iku haid awale 9 tahun nggih. Nah, terusan umume nggih sampai umur 50 tahun. Setelah 50 tahun menopause sudah tidak haid lagi nggih. Mulane ning gone hadis idza balagot al mar'atu khamsina sanah kharajat min hadil haidi nggih. Maka ketika wanita itu mencapai 50 tahun nggih, dia keluar dari batasan haid, maka dia sudah tidak haid lagi secara lumrah umumnya gitu. Terus kemudian paling sedikitnya haid nggih, hukum asalnya tidak ada batasan sedikitnya haid dan tidak ada batasan banyaknya haid. Terus para ulama nggih, wa innama yurja'u filal adat wal urf, dikembalikan kepada adat. Namun menurut penelitian para ulama nggih, dari ahli-ahli fikih itu nggih, yakni sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, lamanya haid itu sampai 15 hari, dan itu dijadikan ilmu paten oleh para ahli fikih. Maka kita mengikuti yang seperti itu lebih mudah. Kemudian rata-rata haid itu 6 sampai 7 hari, rata-rata haid 6 sampai 7 hari. Terus kemudian kesimpulannya lagi, yang dilarang ketika haid yakni dilarang bersenggama, yakni hubungan suami istri. Yang kedua dilarang tolak. Sampai ingin mentalak jangan dalam keadaan haid, harus dalam keadaan suci nggih. Dilarang sholat, dilarang puasa. Ini kesimpulan dari kemarin nggih. Dilarang tawaf. Ya, terus kemudian dilarang pula membaca Al-Qur'an kecuali kemarin itu ya darurat, yakni orang yang mengajar itu dari berbagai pendapat para ulama. Terus kemudian dilarang menyentuh Al-Qur'an orang yang haid. Dilarang masuk masjid dalam rangka berdiam diri di masjid. Kalau lewat masih boleh sebagaimana kita terangkan kemarin. Terus kemudian haid ini mewajibkan mandi dan mewajibkan balik. Jadi dia harus balik dan wajib dan dipukul ketika dia tidak mau sholat, anak yang sudah balik tersebut. Terus kemudian ya, haid itu ya, ini yang paling penting. Ketika jenengan ya, peringatannya para ulama, idza dhaharat al haidu awin nufasa'u, ketika ya, nampak haid utawa nifas qabla ghurubi syamsi, idza taharat ya, ing dalem nalikane suci nggih. Apa al haidu awin nufasa wong sing haid be wong nifas suci qabla ghurubi syamsi, saurunge tenggelame matahari. Sampeyan nek haite berhenti bersih malah wis bening sebelum tenggelam matahari, lazimaha antusolliya ad-dhuhra wal asra, maka dia wajib sholat duhur dan asar. Oke, asar tok. Duhure delokno, iki penting kanggo wedok nggih. Dadi nek sampean nggih sebelum tenggelam matahari, yakni isih ngonangi waktu asar, kok wis berhenti haite, maka sampean niku salate salat duhur be asar. Kalau duhurnya terus di mana waktunya? Ya di waktu itu. Waktu asar. Iya. Iya, karena dalam keadaan darurat. Karena dia mengkodok salat duhur dan asar ya. Salat duhurnya dikodok karena apa? Karena di waktu tersebut masih termasuk waktu asar itu termasuk waktu duhur ketika darurat. Contohnya apa? Ketika safar dijamak ambek asar, duhur kena dikek asar. Maka ini menurut para ahli fikih ya, maka dikerjakan duhur juga ya. Meskipun di waktu
apa iku sudah menjelang maghrib, tetap dia sholat. Itu sebagaimana sholatnya orang tidur terus terbangun di waktu yang lain. Karena di waktu asar tadi dia sudah harus mengerjakan sholat duhur. Dikerjakan. Nah, satu paket duhur mbek asar itu. Terus waman utai sepane toharat lamun suci sapa man min huma sangking karone baik nifas maupun haid qabla tuluil fajri sebelum muncul fajar. Sebelum muncul fajar nggih, berarti isya waktu isya nggih. Isya yang darurat, isya darurat itu setelah tengah malam sampai fajar itu waktu isya yang darurat. Lazimaha antusolliya al maghriba wal isya'a, maka dia wajib sholat maghrib dan isya. Maghribe dikatutno dikodoi. Maghrib dan isya min hadhil lailati saking iki wengi. Li anna waqta sholati tsaniyati krana nggih sak temene wektu salat loro yakni antarane waktu maghrib isya ambek duhur asar iku waktu li sholatil ula li anna waqta sholati tsaniyati krana kleru nggih. Li anna waqta sholati tsaniyati krana wektu salat sing pertama nggih yakni wektu salat maghrib misalnya nggih. Iku waktu li sholatil ula kanggone wektu salat sing sing pertama. Kleru oleh maknane nggih. Li anna waqta sholati tsaniyati krana wektu salat sing kedua yakni salat isya ngono ya. Iku waktu li sholatil ula waktu kanggo salat sing pertama. Jadi waktu salat isya kanggo salat maghrib itu loh maksudnya nggih. Fi halil udri di dalam keadaan udur. Nek ketika ada udur, maka sholat isya kena dikek sholat maghrib. Sholat maghrib kena dikek sholat isya gitu. Terus sholat duhur kena dikek sholat asar. Maka itu dikerjakan wabi. Dan dengan pendapat ini kolal jumhur, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat seperti ini. Yakni di antara jumhur ulama ahli fikih, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat seperti itu nggih. Jadi dikodok nggih. Dikodok dua-duanya sholat tersebut dikerjakan dua-duanya. Jadi nek wektune entek ya nanti jadi kodok, tapi nek wektune isya ya gak jadi kodok. Misalnya pas waktu isya dadakan bersih maka dia sholat maghrib dan isya di situ. Maka sudah tidak kodok lagi nggih sebagai jamak itu jadinya nggih. Jamak antara maghrib dan isya, tapi tidak boleh kosor nih, sebagaimana keterangan yang lalu tidak boleh dikosor nih. Terus kemudian nifas nih sekarang nih. Wa an Ummi Salamah lan saking Ummu Salamah. Qalat ngendika sinten Ummu Salamah. Kanat ana sapa an-nufasa nggih pira-pira wadon sing nifas iku taqudu lungguh atau tetep tinggal ora salat nggih. Sapa wong wadon sing nifas fi adin Nabi sallallahu ing dalem masane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi nggih, orang yang nifas itu tidak sholat, yang meninggalkan sholat ba'da nifasiha ing dalem sawise nifase arba'ina yaman ing dalem 40 dina 40 hari tidak mengerjakan sholat. Rawahul khamsa ilan Nasa'i wal abdu li Abi Dawud wa fil adin lahu walam ya'murha lan ora perintah sinten nabi wong sing nifas sinten Nabi Muhammad SAW bi qodoi sholatin nifasi kelawan ngodoi salat kanggo wong nifas uga diperintahkan ngodoi. Maka apa iku 40 hari dan tidak dikodok 40 hari tidak salat nggih. Kenapa nggih? Kenapa gak dikodoi? Maka gak diperintah karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pada saat itu gitu. Maka gak usah kodok nggih. Aja kaya kancaku kene tak critakno aku ndek kanca sing dikon ngondoki, wah gak sakake bojone. Wah gelen. Jadi batasan nifas itu tidak ada batasan sedikitnya nggih. Bisa hanya darah sedikit nggih. Bisa banyak sampai 40 hari. Ini sedikit terus gak nifas ya wis sudah dia suci berarti. Misalnya 2 hari berarti 2 hari sudah suci. Ini batas maksimal gitu, yang ada pada zaman Nabi sampai 40 hari. Seandainya 1 bulan sudah ya sudah. Ojo ngenteni 40 dino.
Jadi paling akeh 40 hari yang ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qala Tirmidzi ning kene ana keterangan Imam Tirmidzi ajma ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waman lan wong ya badam kang tetep ing dalam sawise para sahabat ala annan nufasa bahwasanya wanita yang nifas iku tadu sholata meninggalkan salat albaina 40 apane yaman dinane illa antara kejaba yen to ngerti sapa wong sing nifas mau at-tuhru ing suci qabla dalika ing dalam sadurunge 40 hari. Saurunge 40 hari nek wis suci ya sudah. Batal tasilu wa tusholli kemudian dia mandi dan sholat meskipun 1 minggu misalnya bersih ya sudah. Nah, seperti itu nggih. Masalah nifas nggih. Terus kemudian nifas tersebut nggih. Nifas itu sebenarnya dari keterangan para ulama dan juga para dokter sebenarnya itu darah sisa-sisa darah yang tertahan di masa kehamilan. Kan apa itu darah haid itu? Darah haid itu kita hamil kan langsung macet. Nah, darah haid itu sebenarnya untuk makanan janin. Dan darah ini yang tersisa inilah yang keluar jadi nifas. Logikanya seperti itu. Itu bukan darah luka, bukan. Yang zaman GPN aku saya ngaji orang denger pas aku ngono iku darah luka nggih. Lukane saya berdarah bukan, itu bukan darah luka, bukan nggih. Ya ini darah sisa dari darah haid yang dulu tertahan ketika hamil. Jadi makanan janin ketika Di makanan janin dari haid ditagih. Iya. Makanya kita itu ndak bisa itu di alam kandungan itu Masya Allah. Ya Allah yang mengatur, wallahu taala alam ya. Duh, haid kan najis Ustaz, haid kan haram lho, urung kena batasan halal haram. Iku takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hukum wanita haid sama seperti wanita nifas sama seperti wanita haid ya. Jadi ini ada perbedaan, ada pendapat ulama juga yang mengatakan bisa lebih dari 40 hari. Ya, tapi ini ba'dul ulama sedikit saja ya. Jumhur ulama 40 hari maksimal gitu. Jadi ada yang mengatakan ulama itu mengatakan lebih dari 40 hari bisa gitu. Ya ini sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal bagi nifas dan tidak ada batas maksimal. Sekalipun lebih dari 40 hari gitu. Atau bahkan mungkin nyampe 70 hari gitu. Tapi umumnya 40 hari gitu. Nah pendapat ulama ini gitu, ternyata cocok dengan pendapat ahli medis. Ya ini yang mungkin bisa lebih sampai lebih dari 70 hari. Jadi pendapat medis mengatakan begini. Para dokter dari kalangan medis berkata, nifas adalah masa yang bersandingan dengan melahirkan dan yang menghantarkan kepada kembalinya rahim dan organ seks wanita pada kondisi semula. Jadi masa nifas sebenarnya mengembalikan dari menjadi kondisi semula, balik asalin nemlan, gak usah wedi melahirkan njaluk sesar wae, wong sugih-sugih lah ngono modele njaluk sesar wae, ndak apa, mundak lower. Wah iku logikane dia logika yang buruk sebenarnya itu. Justru nek iso iku gak usah sesar. Sesar itu menyakiti badan, kalau tidak darurat haram itu sebenarnya. Kalau tidak darurat sebenarnya malah haram karena menyakiti tubuh. Nek gak darurat loh, nek darurat wallahu taala alam jenenge darurat yang haram diboleh. Sesar itu nggih sampean nek hamil aku njaluk sesar tak ben dinone tak kei dino iki haram itu. Menyakiti tubuh itu tidak boleh. Dolim. Ben dinone pas bertepatan 17 Agustus sesar saiki. Iku haram itu, dia mendolimi dirinya sendiri tidak boleh. Kecuali darurat. Secara teknisi menurut dokter iki nek gak disesar akan celaka salah satunya. Kalau tidak ibunya, anaknya misalkan seperti itu. Dianalisa memang seperti itu. Maka ini jenenge darurat baru boleh sesar. Ojo gampang-gampang sesar. Dokter itu kalau tidak darurat
Kalau minta sesar apa Boleh. boleh kan? Boleh. Banyak itu kejadian artis-artis itu yang membuat hari, menyocokkan hari nggih. Itu modalnya orang pas. Nah, iya. Stop aja nih akeh. Nggih. Jadi untuk mengembalikan kembali menjadi wanita tersebut normal, gak usah khawatir nggih. Melahirkan berkali-kali pun nanti setelah 40 sampai 70 hari ini menjadi normal nggih. Pada kondisi semula, kembali kepada kondisi semula sebelum melahirkan. Dan pengembalian ini menurut dokter membutuhkan waktu antara nggih 6 sampai 8 pekan. Nggih, antara 6 sampai 8 pekan. Nek 6 pekan berarti 60 hari kan? Iya ya. Pekan dikali 7 42 hari nggih. Berarti bisa lebih dari 40 kan menurut ilmu kesehatan. Dan kalau sampai 8 bulan bisa sampai 56 hari. Berarti bisa lebih 40 hari menurut apa itu ilmu kesehatan untuk mengembalikan kepada organ yang asal tadi nggih. Balik menjadi normal kembali. Tapi menurut penelitian sejak zaman sahabat Nabi nggih, tidak ada yang pernah nggih, wanita yang melahirkan nifas tidak pernah ada yang lebih dari 40 hari. Makanya satu ulama, sebagian ulama hanya seandainya pun ada maka masih dianggap nih nifas itu sebagian ulama, tapi jumhur ulama tetap 40 hari nggih.